رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في دار آمين. وندب لمسل توجه لنحو جدار أو عمود من كل شاخش طول ارتفاعه ثلث ذراع فأكثر، وما بينه وبين عقب المسلي 3 أذرع فأقل. ثم إن عجز عنه فنحو عصا مغروزة كمتاع، فإن لم يجده ندب بسط مصلى كسجادة. ثم إن عجز عنه خط أمامه خطا في 3 أذرع عرضا أو طولا وهو أولى، لخبر أبي داود إذا صلى أحدكم فليجعل أمام وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ثم لا يضره ما مر أمامه. وقيس بالخط المسلى وقدم على الخط لأنه أظهر في المراد. والترتيب المذكور هو المعتمد خلافا لما يهيمه كلام ابن المكري، فمتى عدل عن رتبة إلى ما دونها مع القدرة عليها كانت كالعدم. ويسن ألا يجعل سترة تلقاء وجهه بل عن يمينه أو يساره، وكل صف سترة لمن خلفه إن قرب منه. قال البغوي سترة الإمام سترة من خلفه انتهى. ولو تعارض السترة والقرب من الإمام أو الصف الأول فما الذي يقدم؟ قال شيخنا كل محتمل، وظاهر قولهم يقدم الصف الأول في مسجده صلى الله عليه وسلم، وإن كان خارج مسجده المختص بالمضاعفة تقديم نحو الصف الأول. وإذا صلى إلى شيء منها فيسن له ولغيره دفع مار بينه وبين سترة المستوفية للشروط، وقد تعدى بمروره لكونه مكلفا، ويحرم المرور بينه وبين سترة حين يسن له الدفع. وإن لم يجد المار سبيلا ما لم يقصر بوقوف في طريق أو في صف مع فرجة في صف آخر بين يديه فلداخل خرق الصفوف وإن كثرت حتى يسدها. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعلم التعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانفاع بجسدنا Muhammad SAW. Wa nudiba limusallin, dan disunnahkan bagi orang yang musallin ay muridus salah, bagi orang yang menginginkan salat, tawajjuhun linahwi jidarin, menghadap ke semisal tembok, au amudin atau tiang, min kulli syakhisin dari setiap sesuatu, tulurtifaihi yang mana panjang tingginya sulusa dira'in 2/3 dira' fa aktsar atau lebih. Wa ma bainahu, dan antara syakhis wa baina aqibil musalli, antara tumitnya orang yang salat, antara syakhis dengan tumitnya orang yang salat, salasata adru'in fa agal, yaitu 3 dira' atau lebih sedikit. Summa in ajaza anhu, kemudian jika dia tidak mampu anhu ay anil jidar, daripada tembok atau semisalnya, falinahwi asa maghruzah, maka menghadap ke semisal tongkat yang ditancapkan, kamatain sebagaimana juga semisal barang yang ditumpuk. Fa in lam yajidhu, maka jika masih tidak mendapatkan itu, tidak mendapatkan tembok, tidak ada tiang, tidak ada asa maghruzah, fa in lam yajidhu nudiba, maka disunnahkan bastu musalla, menghamparkan tempat salat, kasajadatin seperti sajadah. Summa in ajaza anhu, kemudian masih jika tidak mampu anhu daripada itu bastu musalla, khatta amamahu, maka menggaris di depannya khattan garisan fi salasati adru'
di dalam 3 dhira' ardhan, baik melebar autulan atau memanjang, wa huwa aula, sedangkan yang memanjang itu adalah lebih utama. Ini adalah kesunahan bagi orang yang sholat, jika dia sholat memberikan sesuatu di hadapan dia, itu satu syakhis namanya, itu penghalang, supaya orang yang mau lewat atau orang yang mau berjalan di depannya mengetahui bahwa dia dalam keadaan sholat. Ini hukumnya adalah sunnah. Disunahkan bagi orang salat tadi yaitu menghadap semisal jidar. Nanti di sini dikatakan bahwa tartib yang ada ini adalah hukumnya wajib untuk mendapatkan bagi orang yang melewati hukumnya haram, kemudian dia berhak untuk mencegah. Nah, tartib ini adalah wajib, tapi di situ ada pendapat yang lain. Tartibnya di sini pertama yaitu menghadap ke tembok. Jadi ketika sholat jangan di tengah di satu ruangan, tapi kalau memang situ ada tembok, maju sampai dia menjadikan tembok itu adalah sebagai penghalang. Kalau memang tembok tidak ada, sama juga kedudukan seperti tembok, yaitu tiang. Tiang kedudukan sama tembok sama, 1 derajat. Kemudian tadi tiang atau yang lainnya tadi itu tingginya, jaraknya tingginya itu 2/3 dhira' atau lebih. Kemudian antara syakhis dengan dirinya itu ada jarak batasan, yaitu tidak lebih daripada 3 dhira'. Tidak lebih daripada 3 dhira' antara orang yang sholat dengan syakhis, baik itu jidar, tembok ataupun tiang. Nah, di situ dipertanyakan yang dimaksud 3 dhira' itu dari mana? Apakah dihitung dari jari-jari atau dari tumitnya? 3 dhira' itu dari sesuatu yang dijadikan penghalang tadi itu, baik tembok atau tiang. Itu 3 dhira'nya itu dihitung dari jari-jari ke tembok atau dari tumit ke tembok. Kadang ada orang kakinya panjang, dihitung dari mana? Nah, di situ ihtimalan. Ada 2 kemungkinan, ada yang mengatakan dari tumit, ada yang mengatakan dari jari-jari. Tapi al-aujah al-awwal, yang lebih lebih mu'tamad katanya fin nihayah al-awwal, yaitu yang pertama, yaitu berarti jari-jari, dihitung dari jari-jari ke tembok. Tapi jazama Ibn Hajar, Imam Ibn Hajar memastikan berpendapat dari tumit. Nanti ada khilaf, Imam Ramli mengatakan dari jari-jari, tapi kalau Ibn Hajar mengatakan hitungan 3 dhira'nya dari tumit. Itu kalau sholatnya berdiri. Tapi kalau sholatnya duduk, dihitung dari al-yatain, dari kedua pantatnya. Jadi dihitung 3 dhira' bukan dari kedua lututnya, tapi dari kedua pantatnya. Itu kalau sholatnya sambil duduk. Kemudian kalau tidak ada, tembok tidak ada, kemudian tiang tidak ada, yang dimaksud di sini tidak ada, tidak mudah untuk sholat menjadikan syakhisnya itu tembok atau tiang. Kenapa? Sudah penuh saf depan. Sholat sunnah masalah sudah penuh. Akhirnya dia tidak mendapatkan syakhis, tembok atau tiang. Di situ dikatakan summa inna ajaza. Kemudian kalau dia tidak mampu anil jidar, maka falinahwi asal magruzah, maka menjadikan tiang yang ditancapkan. Kamatain atau semisalnya seperti mata barang, seperti naruh barang yang ditumpuk, atau seperti tiangnya ini mik ini juga bisa. Yang penting tingginya sulusa dhira', 2/3 dhira'. Masih tidak ada, tiang tidak ada, kemudian tembok sudah tidak ada tadi, tiang juga tidak ada, kemudian asa atau barang-barang juga enggak ada. Fa illam yajidhu, maka jika masih tidak mendapatkannya, nudiba bastu musalla, disunahkan menghamparkan tempat salat seperti sajadah. Jadi menghamparkan sajadah atau surban, rida atau yang lainnya. Itu tertib yang ketiga. Kemudian kalau masih tidak mampu, tidak ada, dia tidak punya sajadah, tidak punya rida, summa in ajaza anhu khatta amamahu khattan, maka menggarisi di depannya
satu garisan, fi salasa adru itu jaraknya garisannya 3 dira', ardan melebar, penggarisnya melebar, autulan atau memanjang. Hitungannya juga sama 3 dira'. Wa huwa aula, tulan itu lebih utama. Ngasih tanda bahwa ini loh tempat anak sholat sekarang. Dia tidak mendapatkan tembok, tidak ada tiang, tidak ada asa maghruza atau barang-barang. Kemudian tidak mendapatkan sajadah. Udah kasih tanda aja. Ini loh tempat anak sholat sekarang. Itu tertib yang keempat. Li khabar Abi Dawud. Kenapa sih kok ditertib seperti ini? Karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Abi Dawud. Idza shalla ahadukum, jika salat di antara kamu sekalian, falyaj'al, maka jadikanlah amama wajhi, di depan wajahnya, syai'an, sesuatu. Fa illam yajid, maka jika tidak mendapatkan yaitu tembok atau tiang atau yang lainnya, falyansib asa, maka menancapkan, tegakkanlah asa, di situ apa? Tongkat. Fa illam yakun, maka masih jika tidak mendapatkannya, ma'ahu, bersama dia asa, falyakhutta khattan, maka garisilah satu garisan. Summa la yadurruhu ma marra amamahu, kemudian tidak membahayakan ma marra amamahu, apapun yang melewati di depannya, baik itu setan ataupun yang lainnya. Wa qisa, di sini musalla tidak disebutkan. Dalam hadis ini musalla tidak disebutkan, padahal musalla tertib yang ketiga. Di situ cuman hanya ya ada asa atau sebelumnya yaitu apa, syai'an, yaitu tembok atau yang lainnya. Di sini musalla enggak ada. Wa qisa bil khatti, dan dikiaskan dengan khat, tadi itu garisan, al musalla, yaitu tempat salat. Lalu terus kenapa kok didahulukan musalla padahal itu kiasan? Kok didahulukan daripada khat? Wa guddima alal khat, dan didahulukan itu apa, musalla alal khat, atas garisan, li'annahu, karena musalla adhar fil murad, lebih tampak daripada maksud untuk menjadikan syakhis. Apa maksudnya? Maksudnya itu mencegah lewatnya manusia ketika dia salat, yang mana menyebabkan dia apa? Tidak khusyuk dalam salat. Tidak khusyuk dalam salat, ada taswish dalam salat. Nah, karena itu kalau khoton dengan musalla lebih tampak apa, musalla lebih kelihatan. Nah, karena itu dimajukan daripada khot, padahal dia makis, dia yang dikiaskan. Wat tartibul madkur, kemudian tertib yang disebutkan. Tertib yang disebutkan tadi itu huwal mu'tamad, itu adalah yang mu'tamad. Tertib mana? Yaitu mendahulukan jidar. Jika tidak ada jidar atau tiang, 1 derajat, summa nahu asa. Apa ini? Tongkat atau mata tadi. Kemudian yang ketiga, musalla, bastul musalla, kasajadah. Ini tertibnya. Kalau tidak mendapatkan, baru khatan. Ini tertib yang keempat. Ini tertib yang disebutkan adalah mu'tamad. Khilafan lima yuhimuhu kalam Ibn Mukri, yaitu berbeda daripada persangkaan daripada perkataan Ibn Mukri. Ibn Mukri mengatakan tidak disunahkan tartib. Tidak disunahkan tartib. Lafadznya Ibn Mukri, wajaza bal nudiba limusalli dana salasa adru' min syakhsin au musalla au khata daf umar. Dari situ, dari ibarahnya di situ menunjukkan bahwa tidak wajib tertibnya. Tidak wajib tertib itu, tapi sunnah hukumnya. Famata adalah taib, kalau mengikuti pendapat yang dikatakan tertib itu adalah wajib, itu yang mu'tamad. Famata adalah, kapanpun condong, an rutbatin, daripada derajat ila madunaha, daripada 1 derajat kepada yang di bawahnya rutbah, ma'al qudrati, padahal dia mampu, alaiha, atas itu rutbah, kanat, maka ada itu rutbah saniyah, tertib yang di bawahnya itu kal adam, seperti tidak ada. Dia mampu sholat menjadikan syakhisnya itu tembok, tapi dia pakai sajadah, maka kal adam, seperti dia tidak pakai syakhis, tidak dianggap. Ada tiang, dia pakai rida, padahal dia bisa sholat di depannya dia tiang, tapi dia bikin bastu musalla, tidak dianggap. Kenapa? Karena
tartib itu adalah wajib. Wa yusannu, kemudian kalau seandainya dia salat menjadikan sutrah, ada sutrahnya. Ini untuk semisal selain tembok ya, seperti tiang. Nah, tiang itu di hadapan wajahnya dia, di depan persis dia, atau tiangnya itu di sebelah kanannya atau di sebelah kirinya. Wa yusannu alla yaj'al sutrah, dan disunahkan untuk tidak menjadikan sutrah, penghalang tadi itu, tilqa awajihi, di hadapan wajahnya, tidak di depan dia persis, bal akan tetapi an yaminihi, di sebelah kirinya, sebelah kanannya, au yasarihi, atau sebelah kirinya. Jadi syakhsnya tadi itu baik tiang atau asa maghruza atau mata, bukan di depannya dia persis, tapi di sebelah kanannya atau di sebelah kirinya. Bal an yaminihi au yasarihi, akan tetapi di sebelah kanannya atau di sebelah kirinya. Ada yang mengatakan lebih utama menjadikan sebelah kirinya. Kenapa? Karena li'anna syaitan ya'ti min jihatiha, karena setan itu datang dari sebelah kiri, karena itu syakhsnya di sebelah kiri. Ada yang mengatakan enggak, seperti Ali Shibramilsi, itu dia mengatakan apa? Jadikan sebelah kanannya. Kenapa? Karena asyraf, karena di situ lebih mulia yamin daripada shimal, lebih mulia daripada sebelah kanan daripada sebelah kiri. Dan kalaupun dikatakan setan itu datang dari sebelah kiri, ketika ditaruh sebelah kanan, setan juga tahu sudah ada syakhs walaupun sebelah kanan, tidak akan lewat. Itu alasan yang mengatakan lebih kanan, di sebelah kanan lebih afdal. Walhasil sunnahnya tidak menjadikan itu syakhs atau penghalang di depan persis, tapi sebelah kanannya atau sebelah kirinya. Kecuali kalau tembok. Kalau tembok tidak ada sebelah kanan sebelah kiri, kecuali dia di ujung. Kecuali dia di ujung tembok. Tapi kalau di depan tembok mau menjadikan sebelah kanan sebelah kiri nggak bisa, semuanya di depannya dia. Nah, kecuali kalau dia di ujung tembok. Kemudian wa kullu shaffin, setiap shaf, sutratun liman khalfahu, setiap shaf itu adalah penghalang daripada orang yang di belakangnya. Shaf yang di belakangnya in qaruba minhu, tapi itu jika dia dekat darinya. Jika dia dekat. Dikatakan dekat itu apa? Antara dua shaf, ya haitsu yakunu bainas shaffain salasa adru' fa aqall, yaitu 3 dira' atau kurang. Jadi antara satu shaf dengan shaf yang lainnya, berarti shaf yang kedua sutrahnya mana? Shaf yang pertama, tapi jaraknya tidak lebih daripada 3 dira', 3 dira' atau kurang. Galal Baghawi, sutratul imam sutratun man khalfahu, sutratu man khalfahu. Imam Baghawi mengatakan sutrahnya imam itu adalah sebagai sutrah orang yang di belakangnya. Jadi imam pakai sutrah tembok atau tiang, yang di belakangnya imam itu sutrahnya mana? Ya sama sutrahnya imam itu, sutratul imam, sutrah liman khalfahu. Tapi di situ dipertanyakan, apakah sutrah liman khalfahu, khalfal imam itu semua shaf, semua makmum yang di belakangnya, atau cuman shaf yang di belakang imam? Nah, di situ ada kedua kemungkinan. Ada dua kemungkinan. Tapi adz-dzahir ats-tsani, yang lebih tampak pendapat ini lebih mendekati, yaitu apa? Pendapat yang kedua yaitu apa? As-safful ladzi yalih, yaitu shaf yang di belakangnya dia persis. Yang di belakangnya dia itu sutrahnya imam menjadi sutrahnya dia juga. Tapi kalau yang di belakangnya tadi itu, setiap shaf sutrah daripada shaf yang di belakangnya. Sekarang ada permasalahan lain di sini. Walau ta'aradatis sutrah, dan seandainya bertentangan antara sutrah wal qurbu minal imam, dan dekat dengan imam. Maksudnya di sini kalau dia dekat dengan imam, dia tidak pakai sutrah. Tapi kalau dia pakai sutrah, dia tidak dekat dengan imam. Jadi, dia mendapatkan fadilah qurub dekat dengan imam, atau mengambil fadilah daripada sutrah pakai penghalang.
walau ta'aradatis sutrah, dan seandainya bertentangan antara sutrah wal qurbu minal imam, dan dekat dengan imam. Kalau dia dekat dengan imam, la yatasar lahu sutrah, wa in ba'uda, kalau jauh tayassarat lahu, bisa pakai sutrah. Awis safil awal, atau bertentangan dengan saful awal. Kalau dia pakai sutra, tidak dapat saful awal. Tapi kalau dia tidak pakai sutra, dia mendapatkan saful awal. Faman ladzi yuqaddam, mana yang didahulukan? Qala syekhuna kullun muhtamal, semuanya memungkinkan, kata Ibn Hajar. Wa dhahiru qaulihim, dan zahir kalam perkataan mereka ulama, yuqaddamu saful awal, didahulukan saf yang pertama, fi masjidihi sallallahu alaihi wasallam, di dalam masjidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in kana kharija masjidihi, walaupun dia di luar masjidnya al-mukhtas. Keliru. Iya. Al-mukhtas bil mudha'afa, yang dikhususkan, wa in kana, walaupun ada itu saful awal, wa in kana saful awal, walaupun ada itu saf yang pertama, kharija masjidihi, di luar masjidnya, al-mukhtas, yang dikhususkan bil mudha'afa, dengan dilipat gandakannya pahala bagi orang yang salat di dalamnya. Takdim, kenapa? Karena mendahulukan nahwis safil awal, itu semisal saf yang pertama. Jadi gini, kalau bertentangan antara saf yang pertama dengan sutrah, mana yang didahulukan? Katanya kalau memang dia didahulukan saf yang pertama di masjidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun di masjidnya Nabi tadi itu, wa in kana saful awal, walaupun saf yang pertama kharija masjidihi, di luar masjidnya. Yang mana masjidnya Nabi itu al-mukhtas bil mudha'afah, yang dikhususkan mudha'afah. Mudha'afahnya itu apa? Salatun fi masjidi hadza afdalu min salati alfi salah fi ma'adahu illal masjidil haram. Salat di masjidku ini, kata Nabi, lebih afdal daripada 1000 salat dari selainnya kecuali Masjidil Haram. Tetap mendahulukan shaf yang pertama, walaupun dia di luar masjid shaf pertamanya. Ulama itu Masjidi itu ada menyatakan qiblat tausiah yang dibangun oleh Nabi. Ada menyatakan walau ba'da tausiah, walaupun setelah tausiah. Malah ada menyatakan haram Madinah semuanya, ke haram Makkah. Jadi ada khilaf ada di situ. Ukuran masjidi yang yatadha'aful ujur itu, yang bisa dilipat gandakan pahala, di situ ada khilaf antara ulama. Lakin fadlullah wasi'. Fadlullah wasi'. Ya, itu tadi memang ghayahnya tadi itu ya. Kan yuqaddamu saful awal fi masjidihi sallallahu alaihi wasallam. Masjidihi sallallahu alaihi wasallam maksudnya apa? Al murad bihi huna ma kana fi ahdi sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang di zamannya Nabi. Wa in katanya, walaupun kana ada itu shaf yang pertama bukan di asli masjid yang di zaman Nabi, gitu lah. Kharija masjidihi, walaupun shaf yang pertama di luar masjidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mukhtas bil mudha'afah, yang mana mengkhususkan mudha'afah. Berarti ini mengambil pendapat yang khusus masjidnya Nabi yang mudha'afah sini. Kan sekarang shaf yang pertama itu kan bukan dulunya bukan ini ya, shaf yang pertama dulu, bukan masjid yang asli kan. Bukan masjid yang di zamannya Nabi. Yang mana? Shaf yang pertama sekarang, yang sekarang ini, yang sekarang di luar itu. Wa in kana kharija itu, walaupun ada shaf yang pertama tadi di luar masjid Nabi yang awal, gitu loh. Tetap disunahkan mendahulukan shaf yang pertama daripada dia mendapatkan masjid aslinya yang di zaman Nabi, walaupun dia mendapatkan mudha'afah. Berarti ini mengikuti pendapat. Dulu itu di Raudhah itu. Ya. Mihrabnya dulu di zamannya Nabi itu ya di Raudhah. Nah, sekarang mihrab untuk imamnya sudah di luar Raudhah, di depannya lagi. Kalau sekarang itu. Jadi ini mengikuti pendapat yang antum tadi ngomong. Tausiah. Al-mudha'afah itu khusus masjidnya Nabi. Iya.
Nanti akhirnya kosong nanti. Imam medok maju ngarep. Hah? Iya. Sekarang tujuannya untuk apa sih? Ketika ada orang dikasih penghalang ketika sholat, dia membuat syakhis penghalang tadi itu. Untuk apa? Nah, ini. Wa idza shalla ila syai'in minha, dan jika dia salat ila syai'in minha, kepada sesuatu minha daripada yang telah disebutkan tadi. Minal jidar asa musalla khat tadi itu tartib tadi daripada penghalang. Fayusannu lahu, maka disunnahkan jika dia salat pakai syakhis, disunnahkan lahu bagi dia wali ghairihi, dan untuk orang yang lain selain dia, daf umarin, mencegah orang yang lewat, bainahu wa bainas sutrah, antara dia dengan antara sutrah. Jika ada orang yang mau lewat ketika dia sudah pakai sutrah, maka dia disunahkan untuk menghalanginya, mencegah orang lewat. Baik yang mencegah itu orang yang sholat atau selain orang yang sholat. Orang lain sunahkan juga untuk mencegah. Tapi kalau pendapat Ibn Hajar disyaratkan bukan orang lainnya itu bukan orang yang sholat. Ibn Hajar laisa fi shalah li ghairihi, tadi itu dia bukan sholat. Kalau dia sholat tidak usah menghalangi. Kalau misalnya dia sholat juga tidak usah menghalangi, itu kata Ibn Hajar. Tapi ada yang mutlakan, orang yang sholat atau tidak, dia bukan orang yang mau dilewati, tetap disunahkan bagi dia untuk menghalangi. Jadi misalnya temannya sholat pakai sutro, kemudian dia juga sholat ada di sampingnya, ada yang melewati, yang tidak sholat itu juga menghalangi, itu maksudnya. Itu dia dalam keadaan sholat, bukan berarti si musolli itu sendiri. Ya si musolli sudah jelas itu, si musolli itu sudah jelas itu. Tapi berhak dia untuk menghalangi itu dengan syarat apa? Al-mustafi al-syurut, kalau memang memenuhi syarat. Syakhisnya yang dijadikan syakhis tadi memenuhi syarat. Syaratnya apa? Antara tadi kan dikasih syarat bahwa ada tartib. Pertama tembok, kemudian tembok dan tiang sama. Kemudian apa? Asa magruza atau barang, tongkat yang ditancapkan atau barang, tartib yang kedua. Kemudian tartib yang ketiga yaitu bastul musalla seperti sajadah. Tartib yang keempat yaitu khatta-khattan, menggarisi. Nah, kalau misalnya ada tembok, dia sholat bisa, mudah bagi dia sholat menjadikan syakhsnya tembok. Tapi sholat di tengah-tengah ruangan dia, apakah dia berhak untuk mencegahnya? Tidak berhak. Kenapa? Tidak mustawfiyah li syurut. Kalau mengikuti pendapat yang mu'tamad tadi, dia tidak berhak untuk menghalangi orang yang lewat. Tapi tetap bagi orang yang lewat hukumnya haram. Jadi dia berhak untuk menghalangi kalau memenuhi syarat. Syarat yang kedua ya Pak tadi, yaitu antara penghalang dengan dirinya tidak lebih daripada 3 dhira'. Haramnya itu keseluruhannya atau haramnya itu bigadri sutra, untuk melewati itu murur itu. Sutra, bigadri sutra. Itu sutra. Jadi bukan haramnya itu tengah-tengah masjid. Tuh boleh, ndak iso mlaku kabeh orang-orang itu. Oh ya, bigat. Iya, enggak lewatnya itu loh. Di depan sutranya atau boleh di depannya? Enggak, sekarang tanpa sutra. Oh, tanpa sutra enggak haram. Apa? Kata ini Kesalahan disebutkan haram kan? Nanti ada. Tadi kente menerangkan haram, tetap mururnya haram. Ente menerangkan tadi tetap mururnya haram. Jarak ya, haramnya itu kalau jarak, kalau ada sutra. Nah itu, kan berarti haramnya tadi itu bigadri sutra. Lawujidat itu loh. Jadi bukan haram semuanya. Misal di tengah-tengah masjid antara dia dengan sutra tadi itu 20 dhira' misalnya. Nah, yang diharamkan berarti antara si musolli dengan sutra 3 dhira' gitu. Ya, enggak sekarang kalau tidak ada sutra. Salahnya musolli yang salah. Yang artinya murur di musolli hatta di mukanya pribadi. Ahmad tadi menyatakan haram. Ulangi lagi. Ente nerangkan tadi tetap mururnya haram sebenarnya kalau tanpa sutra. Wa idza shalla ila syai'in, dan jika dia salat ila syai'in minha daripada itu syakhis tadi yang sudah ditentukan,
Fayusannu maka disunahkan bagi dia lahu wali ghairi dan bagi orang yang selain dia daf'u marin disunahkan untuk mencegah orang yang lewat bainahu wa bainas sutrah antara dia dan antara sutrah al-mustawfi alisyurut. Kemudian waqad ta'adda bimururihi dan dia sengaja untuk melewatinya likauni mukallafan karena dia itu adalah orang mukallaf balik agil. Wa yahrumul mururu bainahu wa bainas sutrah hina yusannu lahu daf'u. Ya. Waqad ta'adda bimururihi. Sengaja, tak ada. Iya. Tak ada maksudnya jawaz melanggar, melanggar. Nanti ada. Melanggar, tak ada melanggar. Bukan tak ada itu sengaja. Iya, sengaja. Melanggar bukan sengaja itu, tak ada. Ini arti kenapa? Melanggar. Kalau tak ada baru. Maka tak ada dan dia melanggar bimururi dengan lewatnya likauni mukallafan karena dia itu adalah orang mukallaf ya. Ya. Tak ada ya ini melanggar saja. Melanggar. Iya, melanggar. Tak ada. Jadi bukan wa yahrumul murur dan haram bagi dia untuk melewati bainahu antara orang yang salat tadi wa bainas sutrah dan antara sutrah hina yusannu lahu daf'u ketika disunahkan bagi dia untuk mencegah. Itu dalam mustawfi al-syurut. Kalau memenuhi syarat berarti dia disunahkan untuk mencegah dan orang yang lewat hukumnya haram. Hukumnya haram. Wa in lam yajid almar sabilan. Walaupun orang yang lewat tadi tidak mendapatkan jalan. Malam yugassir semenjak dia tidak sembrono biwukufin dengan berdiri fi tariqin di jalanan au fi safin atau di saf ma'furjatin bersama adanya kelonggaran fi safin akhar di saf yang lain baina yadayhi di depannya. Falidakhilin maka bagi orang yang masuk kharqus sufuf boleh memecah atau merobek saf wa in kasurat walaupun banyak safnya hatta ya sudah sehingga dia menutup itu saf furja daripada saf yang tadi. Tapi tetap di situ sekalipun tidak ada sutra yang bagi adalah yamur alal musalli ta'adduban ya, karena ada hadis la yagifa ahadukum arba'ina law ya'lamul mar law ya'lamul maru baina yusalli madza alaihi minal ismi lakana yagifa arba'ina kharifan khairan lahu min ayyamur baina yadayhi. Jadi lebih baik sabar aja nunggu, lebih afdal karena ta'addub tadi itu. Kemudian tadi daf'ul mar dia boleh mencegah orang yang lewat boleh mencegahnya. Kalaupun seandainya ketika dia mencegah ketika dihalang-halangi tidak tahu yang dihalang-halangi punya penyakit jantung seandainya meninggal dia. Ya apa hukumnya? Hukumnya tidak wajib apapun. Hadar. Tidak wajib apapun, tidak wajib kisos, tidak wajib dia. Tapi harus bitartib kadaf israil seperti mencegah orang yang menyerang. Ketika dia menghalangi cukup dengan isyarat gini, dengan isyarat dia sudah berhenti, sudah cukup. Kalau masih tetap lewat, ya agak keras ya. Kalau misalnya terpukul perutnya sampai dia kesakitan, ya salahnya sendiri. Kalaupun harus sampai terbunuh, hadar. Jadi dia kadaf israil seperti mencegah orang yang menyerangnya. Jadi kalau memang langsung keras pas kena jantung, duku Muhammad Ali Metesen mencegah kena jantungnya mati ya kena itu. Ya kalau memang dia tadi itu masih tetap memaksa. Masih tetap memaksa sampai akhirnya terjadi pelarangan keras sampai mati, hadar ya, hadar. Tapi kalau langsung keras tanpa ada isyarah dulu
ya kena berarti. Itu karena hadis itu. Idza shalla ahadukum ila syai'in satarahu minan nas. Fa arada ahadun ayajtaza baina yadayhi falyadfa'hu. Fa in aba falyuqatilhu. Fa innama huwa syaitan. Fa innama huwa syaitan di sini dia dikatakan setan ai ma'ahu syaitan. Au huwa syaitan. Syaitan insi. Dalam Al-Quran juga ada ya manusia disebut syaitan. Jadi itu karena memang ulaika hizbus syaitan ala inna hizbus syaitan humul khasirun. Orang munafik katakan wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim ila ruasaihim. Jadi karena itu kalau ada orang menyebut ada syaitan laisa huwa syaitan al-haqiqah. Atau juga bisa makna syaitanul ins. Tapi syaitanul ins. Tapi ketika mencegah di situ dia harus berhati-hati daripada 3 gerakan. Karena tidak boleh ada 3 gerakan mutawaliyah berurutan. Kalau 3 gerakan berturut-turut maka hukumnya membatalkan salat. Jadi dia berhak mencegah tapi tidak bergerak dengan 3 gerakan. Kemudian tadi dikatakan kalau seandainya dia mustawfiyal syurut. Kalau dia dikatakan tidak mustawfiyal syurut, penghalangnya tidak memenuhi syarat, berarti haram bagi bagi dia untuk mencegah. Haram bagi dia untuk mencegah. Kenapa tidak ada hak bagi dia untuk mencegah? Tapi yang dimaksud di sini haram untuk mencegah kalau di situ ada adhiyah. Dia bisa melukai, dia bisa mengganggu. Tapi kalau dia tidak mengganggu, ya dia cuma ngasih isyarat. Dia tidak mustawfiyal syurut, tidak pakai syakhis seandainya. Ada orang mau lewat, dia kasih dihalang-halangi. Kan tadi haram bagi dia untuk menghalangi. Itu haram kalau ada adhiyah. Tapi kalau tidak ada adhiyah, khaffa, ya hukumnya tidak haram. Hukumnya tidak haram. Haram itu kalau ada adhiyah. Betul. Ada yang mau dibahas atau ada ditambah? Monggo silakan. Kalau umpama sutrohnya pakai mata tapi tidak salah sadiro, umpama cuma 2 dirok, sehingga kalau sujud di depannya, letaknya wajah ini di depannya, apakah itu termasuk tidak memenuhi syarat sehingga orang liwat tidak haram? Kan tadi fa'agal ya, salah sa'adru fa'agal. Jadi kan ibaratnya 3 dirok atau kurang. Jadi kalaupun lebih sedikit daripada 3 dirok boleh. Iya, fa'agal mah. Sehingga sujudnya itu di depannya mata itu. Iya, samping kanannya berarti dia menjadikan samping kanannya kan atau samping kiri kan? Nah mungkin dia bukan seperti mata seperti mata panah. Melangkai perutnya Ya, ditaruh di depan, tapi kalau sujud wajahnya di atasnya itu. Apa ini termasuk memenuhi syarat sehingga orang lewat? Berarti di bawah perutnya dia barangnya matanya. Ya, seperti umumnya kita melihat sering-sering Tas lihat ya. seperti tas. Selesai dirok 2/3 dirok tingginya. Tingginya 2/3 dirok enggak? Petengnya dukur berarti. Ya enggak seperti HP atau pena untuk menandai saja. Tingginya loh, kan tadi jaraknya syaratnya itu terangkatnya itu 2/3 dirok. Yang saya tanyakan itu apa sudah memenuhi syarat sehingga orang lewat? Bukan di muka, bukan di muka. Iya paham. Tapi sekarang 2/3 dirok enggak tingginya? Enggak itu, enggak memenuhi syarat. Bainahu wa baina sutra 3 dirok kan? Iya tapi tingginya itu juga syarat. Tingginya iya. Tingginya itu juga menjadi syarat. Tidak cukup karena HP tingginya tidak 2/3 dirok. Tidak musawwil syurut, tidak memenuhi syarat. Jadi syaratnya itu yang pertama tartib, tadi ada khilaf. Yang kedua antara syakhis dengan dirinya itu dengan tidak lebih dengan sutra tidak lebih daripada 3 dirok. Kemudian tingginya daripada sesuatu yang dijadikan mata tadi itu jadikan apa? Syakhis tadi itu 2/3 dirok. Kecuali tartib yang terakhir khoton tadi itu. Tidak ada batasan
untuk apa? Tinggi, karena garis atau musola, bastul musola. Tapi kalau mata atau asa maghruza atau tadi tembok, syaratnya 2/3 dirok tingginya. Kalau melihat alasan takdimul musola alal khot itu kan di situ azhar ya. Apa ndak lebih azhar itu mata itu daripada khot? Lah, yang kemudian memang mata kan nomor 2 tertibnya. Nggih. Artinya begini, mata yang kurang dari 2/3 dirok. Apa ndak lebih azhar? Ya mungkin azhar itu bukan nampak barangnya itu. Azhar kepada musollinya, bukan barangnya di sini. Kalau itu kan musolla kan memang untuk menghalangi orang lain, almari. Adal fil murad di sini huwa man umururin nas alaih alladhi huwa sababun fit tashwish. Kalau musolla itu sejadah itu kan memang sudah kelihatan ada batasnya untuk apa ini had untuk bagi si musolli dari itu. Kalau itu kan kadang-kadang kurang kelihatan, mungkin di kayak umplung kayak apa gitu kan. Karena itu menjadi tertib yang kedua itu. Karena itu yang menjadi tembok, kemudian tiang, kemudian kalau memang tidak ada ya sudah, tidak apa-apa bastul musola gitu. Walaupun tidak tinggi. Gitu. Ada yang lain? Mungkin ada tambahan monggo. Iya. Mau nambahin sedikit masalah satar. Yang pertama masalah satar kalau bisof bil adami, apakah sudah mencukupi dengan soft yang di depannya? Dalam hal ini terdapat khilaf bainal Ibnu Hajar dan Imam Romli. Kalau menurut Imam Romli menyatakan tidak cukup. Jadi kalaupun ada soft yang di depannya, dia sholat tanpa menggunakan sutroh seperti tartib yang tadi, berarti dianggap dia tidak menggunakan sutroh, sehingga apa? Tidak ada keharaman melewatinya. Tapi kalau menurut Imam Ibnu Hajar sudah mencukupi dengan ketentuan orang yang di depannya adalah bukan orang yang menghadap ke musolli. Kalau justru orang yang depannya itu duduk menghadap ke musolli, nggak dianggap sebagai sutroh. Tapi kalau orang yang depannya tidak menghadap, misal sebagai soft yang di depannya, atau bahkan di sini katakan termasuk juga imam untuk orang yang di belakang imam. Imam bisa menjadi sutroh bagi orang yang di belakang imam. Jadi demikian. Kalau sudah dianggap cukup sebagai sutroh, ya berarti haram untuk melewatinya. Termasuk juga yang kedua, masalah untuk yang tadi kan kalau ada sutroh baru haram. Termasuk di sini kalau tidak ada sutroh tapi awalnya ada sutroh summa uzilah, bagi orang yang tahu haram untuk melewatinya. Aslinya tadi ada sajadahnya, cuma diambil sama orang sajadahnya. Nah ini yang tahu bagaimana lewat, hukumnya tetap dikatakan haram seperti halnya tadi masih ada sutrohnya. Nah, adapun untuk yang tadi dikatakan juga jaraknya 3 dhira', penghitungan jaraknya itu dari mana? Kalau dia adalah orang yang qaim, dari ru'usul asabi ila akhiri sajadah min jihatil kiblah. Jadi dalam misalnya penghitungannya dari ru'usul asabi ila akhiri sajadah min jihatil kiblah, bukan min jihatil musolli. Jadi kan bisa jadi orang naruh sajadahnya tapi dia berdirinya bukan di atas sajadah, atau juga apa dia berdirinya di atas sajadah. Penghitungannya adalah apa? Dari ru'usul asabi ila akhir sajadah, yang itu akhir sajadah dari arah kiblat, bukan dari arah musolli. Hingga apa? Kalau sajadahnya panjang lebih dari 3 dhira', gak dianggap sebagai sutroh. Terlalu panjang, maka bagaimana? Tidak dianggap sebagai dia itu menggunakan sutroh. Atau juga apa? Dia berdiri, sajadahnya ditaruh di depannya. Kalau min awalil sajadah, dari awal sajadah kurang dari 3 dhira', tapi kalau dari akhirnya lebih dari 3 dhira', dianggap dia tidak menggunakan sutroh. Karena penghitungan 3 dhira' adalah min ru'usil asabi kalau berdiri, ru'usul asabi kalau duduk dari rukbatai, dari lutut, kalau dia salat mustalqi
dari arah godam, ya, dari kaki, dan itu penghitungannya sampai ke akhir sajadah. Demikian. Kalau itu ya Dari awal juzuk min badanihi. dari tangan mungkin ya. Awal juzuk badannya. Tapi tadi yang keharaman bagi ketika ada sutrah kemudian hilang sutrahnya, haram bagi orang yang melewati ketika orang yang tahu. Kalau orang yang tidak tahu tidak haram hukumnya. Kemudian tapi tetap walaupun orang yang tidak tahu dia tetap berhak untuk menghalangi. Kemudian yang kedua tadi Ya ibaratnya misalnya aso mari ngono ketabrak kucing lho Gur. Ya. Kemudian yang sekarang terjadi banyak di masjid itu, apakah cukup garis yang ada di karpet itu kan ada garisnya itu. Apakah cukup menjadikan itu sebagai sutra? Kalau seandainya tidak ada jidar, apa cukup itu menjadikan sutra? Apa dikatakan itu basdul musalla atau yang lainnya? Enggak cukup. Katakan majarat bil ada minal husuril mafrusha fil masajid yang bagi an la yu'ad syai'un minha sutra. Apa? Yang bagi? An la yu'adda. Sebelumnya. Majarat bihil ada minal husuril mafrusha fil masajid yang bagi an la yu'adda syai'un minha sutra. Hatta law waqafa fi wasti hasirin wa kana alladhi amamahu minha thalatha adru' lam yakfi. Karena al-maksud min as-sutra tanbihul mar ala ihtiramil mahal biwad'iha. Tapi kalau sekarang modelnya model musola semuanya itu ya. Babutnya itu apa cukup apa enggak itu? Karena itu sudah dihamparkan sebelum sholat itu sudah begitu kayaknya, sehingga saya katakan. Oh iya, nah, ada yang lain lagi. Kalau seandainya yang naruh sutra orang lain, apa cukup? Dia nggak naruh sutra, tapi ketika ada orang sholat, kadang-kadang dilihat, ini nggak pakai sutra, dibantu dengan sutra. Ya ini hukumnya. Lau shalla bila sutratin fa wada'a ghairuhu baina yadayhi walau bila idnihi u'tudda biha. Tetap dianggap. Tapi ada yang menambahi, ya Fathul Jawad mengatakan apa? Innawal istitar biha. Kalau dia niat menjadikan itu adalah satir atau syakhis sutra. Kemudian ada lagi ketika ada orang sholat, kadang-kadang ketika sholat sini ada Al-Quran, dia mau ngambil Al-Quran tapi melewati daripada orang yang sholat atau salaman. Ya, masbuk, ada orang masbuk berdiri kanan kirinya mau salaman, berarti tangannya kan lewat di situ. Ya apa itu hukumnya? Kalau pendapat Golaid hukumnya haram. Hukumnya haram. Wa'tada fil wa'ta haitsu mana'ana al-murur baina yadil musalli li wujudi sutra fa hal yajuzu maddu nahwil yad fi hali adami sujudih? Qala fil Golaid na'am. Wa naqala al-Bajuri an Shibramilsi al-man'u. Ya, atau ngambil barang salam. Ono khilaf tadi kan. Kok? Iya. Di Golaid. Khilafnya dari siapa yang menyatakan boleh? Ono. Shibramilsi dah. Bajuri. Hah? Tidak ada khilaf, ada khilaf. Tidak ada khilaf. Walijak madu rijli. Hah? Man'u haram, man'u haram. Mana semuanya kan? Mana semuanya tidak ada khilaf itu. Oh, yang boleh malah Golaid yang memperbolehkan. Golaid yang memperbolehkan. Coba ulang Ya. ibaratnya. Wakait mana'na. Wa yulhaq bil murur al julus baina yadayhi wal ittija' wa maddur rijli wal yad fa kullu dhalika haramun. Wa tamada fil Golaid jawazu maddi nahwil yad. Golaid yang memperbolehkan Golaid fil faraid itu dia yang mengatakan boleh Madil yad saja. maddil yad. Tapi rijil apa enggak boleh? Maddi nahwil yad. Oh, nah. Nahwil yad. Golaid itu siapa? Golaid bagus ya. Bakshir. Bagus ya. Oh, Bakshir ya. Bagus ya. Bakshir ya. Belum bagus ya. Bakshir kan? Oh. Saya sering melihat
habaib yang sepuh-sepuh itu biasanya kalau sholat pakai rida kan, itu ridanya Taruh ya. taruh itu apa dasarnya? Karena takut taswish. Kan sudah Bagi sholat. sudah ada sufuf. Bukan sutrohnya. Taswish untuk dia sholat. Kan Karena bukannya pakai rida kan sunnah. Lah Bukannya itu. rida kan sunnah. Jadi kan ada khilaf itu kalau tidak salah antara Abu Hanifah dengan yang lainnya, karena termasuk itu ada tashwish, maka tidak disunahkan untuk isti'malnya. Kalau tidak salah itu ada khilaf antara Abu Hanifah dengan yang lainnya. Jadi sebagian pakai, tapi sebagian lagi ditaruh. Jadi karena nanti misalnya lugur atau ngelandot, nanti akhirnya ada gerakan, ada taswish, ini syaghalahu anis shalah, Mengabaikan kesunahan irtidak karena itu. Ada lau ta'arudhur rida wa sutrah quddimatis sutrah in kana mastural atigain wa illa satarahuma wa in fatatis sutrah. Nah, sekarang bukan ada sutrah. Ya sudah ada. Ada sutrah. Pernah diceritakan Habib Hasan Asyatiri tanya kepada Habibullah Asyatiri. Tanya, "Ya apa?" Oh, bukan, anaknya Habib Hasan tanya kepada Habib Hasan. "Ya apa kalau sholat, apakah lebih baik ridak ditaruh di depannya atau dipakai saja?" Jawabannya tidak pakai jawaban fikih, tapi lihat Aba ketika sholat. Aba ketika sholat naruh atau diletakkan di atiknya gitu. Ikuti ya. Tapi mereka kebanyakan para yang di sana meletakkan di depannya. Sedikit sekali yang meletakkan di atiknya. Tapi dua-duanya ada dalilnya sendiri. Itu kalau tidak salah antara Abu Hanifah dengan yang lainnya itu. Nah, memang kalau ditaruh itu kadang-kadang lugur becakno maneng atau miring becakno lagi. Yishghiluhu anis shalah itu. Yishghiluhu anis shalah. Itu juga ada beberapa pendapat itu. Ada beberapa. Jadi ada pendapat yang mengatakan di kanan, ada yang di kiri. Lalu orang imam ini ditanya, apakah yang sunnah di kiri atau di kanan? Kata imam ini dua-duanya sama, antara kiri sama kanan. Jadi kalau di Tadhkirun Nas itu kalau fuqaha kanan, Sufiyah kiri. Kemudian ada riwayat dari Sayyidina Ali itu begini. Kalau riwayat dari Sayyidina Ali, Iqbalul yamin wa idbalul yasar. Iqbalul yamin itu begini. Jadi yang di sebelah kanan ditaruh di muka, yang sebelah kiri ke belakang. Iqbalul yamin wa idbalul yasar gitu. Waktu Habib Ahmad bin Hasan atas ditanya, apa dalilnya rida itu kok orang-orang Sufiyah ditaruh di sebelah kiri, kok di sebelah kanan? Padahal kan banyak hadis-hadis yang menerangkan sebelah kanan. Habib Ahmad Hasan atas tanya, kira-kira ente sudah baca seluruh hadis? Semua hadis ente pahami? Enggak. Separuh? Ya mungkin separuh. Mungkin di separuh yang tidak baca katanya. Artinya nggak usah ingkar lah, nggak usah intigot gitu loh. Lebih baik taslim aja. Yang mengerjakan itu adalah bukan orang yang orang yang melanggar ajaran Allah, orang-orang yang soleh. Ya. Nah, karena tasyabuh dengan Sufiyah juga ada masalah. Tasyabuh dengan mereka juga ada masalah. Artinya begini loh, jangan ingkar. Kalau ada yang pakai di sebelah kanan atau sebelah kiri, jangan ingkar. Kalau memang ada yang perlu dicontoh, man tabi alim salim. Ya.
Itu kadang-kadang di Haram Makkah itu ketika tawaf kan banyak orang yang melewati shaf itu. Itu sebetulnya termasuk perkecualian. Di sini dikatakan yajuzul murur ma'a wujudi sutrah fi arba' halat. Diperbolehkan melewati bersama adanya sutrah di dalam 4 keadaan. Yang pertama, idza kana fi Haram Makkah. Jika dia berada di Haram Makkah tapi fi mahallit tawaf faqat, di tempat tawaf saja. Tapi kalau kita lihat kadang-kadang di sana bukan di tempat tawaf saja. Kadang-kadang di masjidnya banyak orang melewati seperti hal yang biasa. Kemudian yang kedua, idza qassara al-musalli bi an shalla fi tariqin. Kalau sembrono sing orang yang salat seperti tadi, dia salat di jalanan tempat orang lewat, orang mau masuk, dia salat di situ. Ya, di akhir bisa di pintu sholat panjang, baca surat Kahfi misalnya, suratnya ada di pintunya pasar, mandek habis di pasar lah akhirnya. Terus Kecuali hari Jumat, kecuali kalau hari Jumat dan makmumnya sudah penuh sampai akhirnya ada orang yang di depan pintu, itu sama, hukumnya tetap haram. Kenapa? Sudah tidak ada orang bisa lewat lagi, tidak ada furja. Kemudian idza wajadal musalli furja, yang ketiga yaitu jika orang yang sholat mendapatkan kelonggaran seperti tadi, fayajuz lahul murur lisaddil furja, untuk menutupi daripada kelonggaran tadi. Yang keempat, idza kana muttarran, jika dia muttar, dia butuh sekali untuk keluar, bi an kana yuridu qada'il hajah, sekiranya dia ingin qada'il hajah asna as-shalah, pertengahan salat, ya boleh melewati. ya, mencret di masjid ngenteni. Cukup. Ikfi ya.